Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait ada informasi ya, apakah betul ada langkah strategis Pemda ini untuk penataan honorer ijazah yang tidak linear, dan apakah ketika ada penataan honorer yang ijazahnya tidak linear itu potensi lolos ASN di tahun 2023 lebih besar. Persoalannya sekarang belum ada Permendikbud resmi ya, atau belum ada permen resmi yang mengatur terkait penataan honorer ijazah yang tidak linear. Ini perlu kami luruskan agar tidak menimbulkan berita-berita hoax. Kenapa admin katakan seperti itu? Yang namanya penataan honorer dengan ijazah yang tidak linear itu tidak serta-merta Pemda seenaknya melakukan. Tentunya harus ada aturan resmi. Sampai sekarang baik itu Permenpan RB ataupun Permendikbud itu belum ada yang mengatur terkait penataan honorer terkait ijazah yang tidak linear. Dan apabila ada, tolong diingatkan, silahkan komen di kolom komentar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba bahas ya terkait isu ini yang beredar. Di sini kita lihat bahwasanya sebenarnya untuk guru honorer lulus PG yang P1 yang berjumlah 193.954, sebenarnya ada penambahan pengangkatan. Posisinya bukan lagi 127.621. Untuk sementara posisinya itu 127.715. Nah, kalau kita lihat untuk P2 dan P3, jatah untuk penempatan P2 dan P3 berdasarkan informasi resmi ini itu ada 124.000 Bapak Ibu ya, 749. Sedangkan bagi pelamar umum ada sekitar 66.659. Nah, jadi dengan adanya penambahan ini, apalagi kalau kita perhatikan untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru 2022 itu kan ditunda ya, berarti itu ada peluang penambahan lagi. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena dari pihak Kemendikbud, salah satu tujuan penundaan pengumuman hasil seleksi itu karena apa namanya ya, istilahnya ada optimalisasi. Kalau dikatakan optimalisasi formasi, berarti mengoptimalkan formasi-formasi kosong untuk diisi oleh guru honorer. Nah, jadi posisinya nanti untuk yang diangkat itu kan untuk saat sekarang itu mencapai 127.715, bukan lagi 621. Nah, mudah-mudahan saja dengan adanya optimalisasi formasi nantinya itu guru honorer yang guru honorer yang akan diangkat itu jauh lebih banyak lagi pada saat pengumuman nantinya. Mudah-mudahan saja seperti itu ya, karena itu adalah salah satu tujuan daripada penundaan pengumuman hasil seleksi P3K guru tahun 2022. Kemudian ketika kita lanjutkan di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya untuk sisa formasi terutama disebabkan guru mengajar tidak linear dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik. Nah, di sini Pemda harus memastikan guru yang ada mengajar linear dengan kualifikasi pendidikan untuk mendorong kepemilikan kualifikasi pendidikan linear. Jadi sebenarnya Pemda itu atau pemerintah pusat itu menghimbau agar guru-guru itu memiliki ijazah linear dengan mapel yang diajarkan di sekolah. Nah, seperti itu ya, agar nantinya menurut kami itu Pemda tidak kesulitan ya. Pemda tidak kesulitan karena di sini kita lihat dari 65.954 yang rencananya dituntaskan tahun ini, ada sekitar 19.013. Itu ada dua kategori penyebabnya kenapa tidak terdapat kebutuhan. Yang pertama karena memang oversupply mapelnya ya. Kemudian kedua ini karena memang ijazahnya tidak linear dengan formasi yang ada. Nah, itu yang masih sementara ini dicarikan solusi oleh Kemendikbud, dan sampai sekarang itu belum ada permen resminya, belum ada Permendikbud resminya, atau belum ada aturan resminya. Kalaupun di beberapa media mengatakan ada tata kelola honorer yang ijazahnya tidak linear,
boleh kita jadikan sebagai tambahan referensi, tetapi kita tetap berdasarkan atau kita tetap menunggu informasi resmi dari Panselnas. Kita tetap menunggu informasi resmi dari Kemendikbudristek. Seperti halnya informasi yang ada di sini Bapak Ibu ya. Di sini kita perhatikan ada informasi yang di projatim.com ya. Nah, diperhatikan di sini, ini di projatim.com ini salah satu media elektronik itu memposting ya bahwasanya BKD bakal tata ulang honorer yang tidak linier untuk memudahkan seleksi ini. Nah, bisa jadi BKD bisa melakukan tata ulang honorer ya yang tidak linier untuk memudahkan seleksi P3K. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, untuk penataan ulang honorer yang tidak linier itu tentunya ada aturannya. Apakah nantinya itu ada perubahan penataan honorer, apakah ada perubahan penataan ijazah dengan formasi yang ada, itu yang masih kita tunggu Permendikbudristeknya atau peraturan resminya. Jadi oleh karena itu informasi yang kita dapatkan di projatim.com ini boleh kita jadikan tambahan referensi, tetapi kita tetap menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah, rencananya di sini dikatakan saat ini sedang dirancang. Apalagi kalau kita perhatikan di sini dari kata saja, dari sedang dirancang saja itu sudah menandakan bahwa ini belum fix 100%, tapi harapan kita semoga fix ya. Nah, harapan kita kan semoga fix. Nah, karena ini masih dalam proses rancangan, BKD itu tidak mau gegabah. Pasti BKD ini, Badan Kepegawaian Daerah, pasti menunggu aturan resmi dari pemerintah atau minimal perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini surat edaran Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan saat ini sedang dirancang oleh BKD ya, BKD untuk menata ulang formasi guru honorer yang tidak linier dengan ijazahnya. Dirancang penataan ulang itu karena BKD sendiri menemukan banyak guru honorer yang ijazahnya tidak linier dengan jam mengajarnya. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab sehingga banyak guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN karena ijazahnya itu tidak linier dengan jam mengajar. Nah, inilah yang rencananya akan ditata oleh Badan Kepegawaian Daerah. Bagaimana menata ulang formasi guru honorer yang tidak linier dengan ijazah. Kalau penataan formasi itu tidak jadi masalah, tapi kalau penataan ijazah dengan linier tidak linier jam apel, tentunya itu harus ada perintah resmi, harus ada perintah langsung dari pemerintah pusat. Seperti itu kan logikanya ya. Nah, jadi kita tetap menunggu ya. Kita jadikan saja informasi ini sebagai tambahan referensi. Informasi resmi tetap kita menunggu surat edaran terkait tata kelola ini. Nah, tata kelola honorer yang tidak linear untuk memudahkan seleksi. Nah, di sini dikatakan hal tersebut dilakukan oleh BKD agar mereka bisa mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selain itu, BKD juga akan memfasilitasi para guru yang ijazahnya tidak linier tersebut supaya mudah mendaftar P3K. Mudah-mudahan saja seperti itu ya. Dan mudah-mudahan saja segera ada perintah dari pusat atau surat edarannya. Minimal itu ya sebagai payung hukumnya. Di sini dikatakan oleh Pak Kabid Pengadaan Pemberdayaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Blora Ahmad Toha mengatakan pihaknya akan menata ulang formasi guru honorer itu untuk memfasilitasi mereka yang tidak linier dengan ijazah sehingga kedepannya bisa dengan memudahkan mereka untuk mendaftarkan diri dalam seleksi P3K. Selain itu, BKD juga menemukan kalau ada honorer yang ijazahnya masih SMA, mereka bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Nah, logika seperti itu ya. Jadi intinya terkait dengan linear tidak linearnya ijazah itu kita tetap menunggu minimal ada semacam surat edaran dari pemerintah ya, pemerintah pusat lah seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.